Halo semuanya, selamat datang di podcast PBI Club. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik hari ini. Halo. Namanya Kak Sofi. Nah, tema podcast hari ini kita mau bahas tentang apa sih pentingnya bahasa Inggris di dunia sekarang gitu. Terus langsung aja kita Kak Sofi, mohon perkenalannya. Oke, kenalin, nama aku Sofi, usia 21 tahun. Saat ini kesibukannya sebagai mahasiswa aja, kuliah di STKIP PGRI Ponorogo dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, kebetulan banget kakak jurusannya bahasa Inggris. Ya. Sesuai topik kita hari ini, kenapa sih kakak milih bahasa Inggris? Kenapa nggak bahasa lain? Apa alasannya? Alasan secara spesifik sih nggak ada ya Kak, kenapa aku suka belajar bahasa Inggris. Tapi lebih karena aku pribadi tuh misalkan belajar bahasa, ada kepuasan intelektual yang mana aku tuh ngerasa lebih unggul gitu. Misalkan aku bisa belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang mana dipakai secara sebagai bahasa internasional. Bahkan gak cuma aku, mungkin orang lain pun juga ngalamin hal yang sama gitu saat mereka belajar bahasa asing. Excited gitu ya? Iya, kayak wah aku tuh lebih unggul gitu daripada yang gak belajar bahasa asing. Aku merasa wah iya kan kita kayak bisa gitu kan. Keren aja gitu kan, pasti orang-orang ada juga yang mandang keren, oh dia bisa belajar bahasa Inggris nih. Iya gitu kan. Nah, terus setelah kakak suka bahasa Inggris gini kan mestinya belajar terus-terusan kan. Terus setelah belajar bahasa Inggris, manfaat apa sih yang kakak dapat dari bahasa Inggris itu? Bahasa Inggris itu apa aja yang didapat? Manfaatnya sih secara umum ya, karena kan sekarang ini eranya globalisasi, teknologi, jadi secara nggak langsung pun bahasa Inggris itu pasti berfungsi dengan sangat penting dan dikembangkan terus, terutama dalam di lingkup pendidikan sendiri aja ya Kak. Itu pasti kita yang belajar bahasa Inggris itu lebih tahu daripada yang nggak belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena secara umum aja informasi di internet itu kebanyakan tentang bahasa Inggris. Jadi apabila kita belajar bahasa Inggris, otomatis kita hampir tahu seluruh informasi yang di luar. Tapi dengan syarat minimal kita baca yang informasi itu. Kalau nggak sama aja kan kita nggak tahu. Terus juga sekarang itu kan sebagian besar pekerjaan juga memerlukan yang namanya kemampuan berbahasa Inggris. Apalagi kayak di bidang pariwisata, terus di pemerintahan kayak di kedutaan besar kayak gitu kan pasti butuh kemampuan bahasa Inggris yang bener-bener udah tingkat levelnya kelas atas gitu. Bener. Jadi apalagi misalkan di pariwisata tuh yang kerjanya di bagian pramugari, tour guide kayak gitu kan kita harus bisa bahasa Inggris ya, meskipun ya minimal sekedar ngomong lah, nggak harus ke grammar-grammarnya. Yang penting tahu artinya. Iya, kita tahu artinya, bener. Iya. Terus kan banyak nih di Indonesia kadang netizen itu terlalu meremehkan kayak orang-orang yang ngomong bahasa Inggris terus kayak ada kata-kata apa sih so Inggris gitu. Tanggapan kakak dari orang yang kayak gitu gimana sih? Kalau tanggapan aku pribadi sih, selama aku nggak merugikan mereka ya udah diabaikan aja gitu kan. Kita belajar juga buat diri kita sendiri kan, nggak buat orang, apalagi yang meremehkan kita gitu. Jadi ya selama aku belajar buat diri aku sendiri, aku nggak merugikan siapapun, ya udah aku bahkan bodo amat gitu. Toh kita bisa bahasa Inggris juga, siapa tahu kan nanti kan bisa diajarkan ke orang lain gitu yang lebih butuh. Yang mereka nggak butuh ya udah mereka nggak perlu terlalu kita nggak perlu terlalu respon mereka sih. Itu aja. Berarti omongan orang lain nggak perlu didengar gitu ya. Selama kita kan nggak ngeganggu mereka, kita nggak merugikan mereka, ya udah sih abaikan aja. Terus dengar-dengar nih Mbak pernah kerja ya
Terus penting nggak sih bahasa Inggris di dunia kerja gitu? Oh ya, dulu aku itu kan kerja di Surabaya ya, Oh. di restoran. Oh. Kalau di bidang aku sendiri itu sebenarnya ya secara umum aja sih, kan nggak secara spesifik aku harus bisa bahasa Inggris enggak. Cuma ya lebih ke kan di Surabaya itu kan ya pasti ada lah ya namanya orang bule lah kan, nyebutnya bule itu pasti ada lah, 25 itu pasti ada bule. Jadi ya minimal aku tahu bahasa Inggris yang di lingkup pekerjaan itu. Jadi misalkan aku kerja di lingkup pendidikan, aku harus tahu kan yang di lingkup pendidikan itu apa aja sih. Nah, kalau bahasa Inggris di lingkup pendidikan menurut kakak itu apa aja, bisa dikasih tahu ke kalau di lingkup pendidikan sih mungkin secara spesifik kan karena kita kuliah di perguruan tinggi ya, itu pasti belajarnya yang spesifik sih, jadi ke grammar, ke tense dan yang susah-susah itulah. Jadi karena aku sendiri juga ada banyak kesulitan buat belajar bahasa Inggris secara spesifik. Kalau secara umum kita cuma tahu artinya tuh masih bisa ya sedikit-sedikit. Tapi kalau udah di lingkup perguruan tinggi, di lingkup pendidikan itu kan kita sering-sering baca jurnal ya, buat laporan, buat makalah. Jadi misalkan kita disuruh baca jurnal bahasa Inggris kan kita juga harus tahu dari itu susunannya seperti apa, tensesnya, grammarnya itu kan banyak banget ya. Dan nggak semuanya itu bisa dikuasain dalam 1 bulan, 2 bulan, pasti butuh waktu lebih lama buat belajar itu. Terus ada pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih saran atau masukan buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris nih? Kalau buat teman-teman ya, dari aku pribadi nih. Dari aku pribadi sih ya sama aja secara umum, kalau kita mau belajar suatu bahasa, entah itu bahasa Inggrisnya semua bahasa asing lah ya, itu yang pertama harus konsisten sih. Ya. Jadi nggak bisa kita tuh belajar kayak setengah-setengah, tapi kita pengen hasilnya yang perfect. Jadi nggak ada yang instan gitu. Jangan berhenti di jalan gitu. Iya benar. Terus misalkan kita memang bener-bener mau hasil yang sempurna, kita kan juga nggak boleh nyerah ya. Meskipun banyak kesulitan kan, misalkan kayak belajar bahasa Inggris ya, kita susah di grammar tuh kan pasti kalau yang bener-bener nggak niat ya udah mereka bakalan nyerah kan di tengah-tengah. Ya itu aja sih, harus konsisten sama bener-bener niat. Dan juga kita tahu tujuan kita belajar bahasa itu apa sih, apakah buat pendidikan, apakah buat lebih memudahkan mencari pekerjaan atau hal lain. Jadi yang pertama dikonsisten sama tujuan yang jelas. Ya setelah itu sih ya sama aja sih, kita harus rajin-rajin baca, rajin-rajin latihan grammar, tenses, dan kalau aku sih lebih ke vocabnya ya. Jadi kayak per hari itu minimal kita hafalin 10-15 kosakata baru. Misalkan nggak bisa ya dari yang dikit dulu lah. Misalkan hari ini kita belajar 5 vocab. Misalkan 1 minggu ke depan kita tambah lagi 10, 15, 20. Jadi bertahap gitu. Nggak yang langsung banyak karena aku sendiri juga nggak bisa misalkan langsung banyak seperti itu. Terus kakak gimana memperoleh vocab baru itu dari mana sih? Ya kalau aku sih di internet, pasti di internet. Atau enggak misalkan kita juga bisa kok beli kamus. Kan kamus juga banyak kan, pasti diperbarui terus. Karena bahasa Inggris itu menurut aku bahasanya tuh pasti di upgrade gitu sesuai perkembangan zaman. Jadi nggak bisa stuck di itu aja, pasti ada bahasa baru, ada idiom baru. Jadi kita juga harus pinter-pinternya itu sih cari informasi, entah itu dari buku, entah itu dari internet, pasti ada kok. Ya itu pertanyaan terakhir dari aku. Ya, makasih Kak. Ya aku juga makasih karena udah diundang podcastnya Kak Fadila. Karena ini juga pengalaman yang menyenangkan sih ya Kak menurut aku. Bisa sharing informasi ke teman-teman dan semoga bermanfaat juga ya buat teman-teman semua. Misalkan ada hal yang kiranya nggak baik itu nggak usah didengerin ya, diabaikan aja, ambil yang positifnya aja sih. Oke. Itu adalah podcast dari kita.
buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris, yang pertama kata Mbak Sofi harus konsisten, punya tujuan yang jelas, terus ya kalian udah tahu lah pastinya, banyak baca, banyak kayak cari informasi. Iya benar. Oke, itu podcast singkat dari PBI Club. Ya, itu podcast singkat dari PBI Club. Kekurangan dan lain-lainnya kami mohon maaf. Sekian, dadah.